Kita bisa bayangkan teman-teman guru yang usianya hari ini 52 tahun, 48 tahun, mungkin yang 50 tahun, mungkin yang posisi hari ini mereka dengan high teknologi ini belum tentu mereka bisa memahami. Sementara ada guru-guru baru yang memang secara teknologi mereka jauh lebih baik. Maka guru-guru yang usianya sudah 48 tahun, 50 tahun, mereka nggak bisa lagi apa-apa. Dan akhirnya sampai dengan umur 60 tahun mereka hanya menjadi guru honor, Pak. Padahal mereka juga sama-sama mendidik anak bangsa. Bisa jadi yang hari ini duduk menjadi pejabat, bisa jadi yang hari ini duduk menjadi anggota dewan dari mulai tingkat kota, tingkat provinsi sampai ke pusat, bisa jadi itu adalah salah satu alumni. Kami berharap ya pemerintah itu mungkin ke depan untuk tenaga pendidik ini pertama itu bisa dipenuhi, Pak, kebutuhannya. Yang kedua, bila memang melalui ASN ada skema lain melalui P3K itu bisa dilakukan, kami pemerintah provinsi ini diajak bicara, Pak. Kenapa bukan hanya sekedar diberikan informasi bahwa akan direkrut tenaga P3K, kemudian tenaga P3K itu kami mengusulkan data, setelah data semuanya di sana yang ada soal, Pak. Kita bisa bayangkan teman-teman guru yang usianya hari ini 52 tahun, 48 tahun, mungkin yang 50 tahun, mungkin yang posisi hari ini mereka dengan high teknologi ini belum tentu mereka bisa memahami. Sementara ada guru-guru baru yang memang secara teknologi mereka jauh lebih baik. Maka guru-guru yang usianya sudah 48 tahun, 50 tahun, mereka nggak bisa lagi apa-apa. Dan akhirnya sampai dengan umur 60 tahun mereka hanya menjadi guru honor, Pak. Padahal mereka juga sama-sama mendidik anak bangsa. Bisa jadi yang hari ini duduk menjadi pejabat, bisa jadi yang hari ini duduk menjadi anggota dewan dari mulai tingkat kota, tingkat provinsi sampai ke pusat, bisa jadi itu adalah salah satu alumni sekolah swasta yang gurunya sampai hari ini hari honor dan itu hanya menerima Rp300.000, Pak, per bulan. Betapa kita tidak punya rasa empati yang tinggi. Saya sebagai kepala dinas pendidikan, Pak, ketika mendengarkan keluhan itu rasanya tidak mampu menjawab kalau buat guru. Nah, ini hari ini kami ungkapkan di hadapan Bapak. Mana tahu ke depan dalam rekrutmen guru ini kami juga diajak bicara. Saudara-saudara kami, Pak, hari ini 48 tahun, 50 tahun, 52 tahun, bahkan ada yang sampai 56 tahun masih jadi guru honor, Pak. Nangis mereka, Pak, datang ke kami. Pak, apakah P3K ini kami tidak mendapatkan perhatian? Kami ini bangga, Pak. Kami tidak pernah menyesal sebagai guru. Kami bangga. Banyak anak bangsa yang sudah kami didik, yang sekarang itu datang ke kami, apapun jabatan dia, ketika melihat kami sebagai seorang guru honor, mereka punya rasa empati yang tinggi. Masa kita sebagai pemerintah, Pak, gitu. Ini pimpinan mungkin yang harus saya sampaikan kesempatan. Oleh karenanya, saya sudah memberikan bahkan sebagai tambahan pimpinan, hari ini di Banten masih ada 367 itu data K1, Pak, yang nasibnya juga nggak jelas hari ini. Nasib K1, Pak, masih ada K1, masih ada, Pak. 367, Pak, bukan K2 ya? Bukan, Pak, K1. K1 kan laporannya sudah jadi PNS semua. Belum, Pak. Kami ada awalnya ada 700. Oh, BPKD mungkin nanti bisa. Iya, 700, Pak. Itu diangkat sebagian. Tapi yang separuh 367 ini, itu nasibnya juga sampai sekarang nggak jelas. K1 baik yang GTK maupun yang non GTK, Pak. Yang jelas kategori K1 baik guru maupun non guru yang ada di Pemprov Banten. Yang ini juga kami sampaikan ke Bapak
mudah-mudahan ini juga menjadi bagian yang menjadi perhatian, kira-kira begitu Pak, agar mereka tidak juga berharap-harap yang usianya sudah begitu lanjut. Secara umum begitu Pak yang kami sampaikan, sehingga kami berharap 16.125 guru honor yang ada di sekolah swasta, 7.292 guru honor ini yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Pak, SMA, SMK, dan SKH. Kami belum lagi cerita guru honor yang ada di SD, guru honor yang ada di SMP, guru honor yang ada kewenangan di daerah tingkat 2 kabupaten kota di Provinsi Banten, yang itu jauh lebih banyak dari yang kami sampaikan hari ini. Nah, ini menjadi bahan buat Bapak, mudah-mudahan ke depan ketika ada rekrutmen guru kami juga ini diajak bicara. Kami bukan ingin lain-lain Pak, karena kami berharap dengan skema kami diajak diskusi itu oleh pusat, sehingga saudara-saudara kami, guru yang memang mereka honor dari sejak lama sampai dengan sekarang, itu bisa diberikan kesempatan. Jangan sampai mereka usia 60 tahun diberhentikan dari sekolah, tetap menyandang status guru honor yang mempunyai honor lebih kurang 500.000, 600.000. Di kami memang di Banten untuk guru honor di sekolah negeri itu sudah jauh lebih baik kesejahteraannya Pak. Karena kami sudah mensetarakan dengan teman-teman PNS, guru honor di sekolah negeri, tapi guru honor di sekolah swasta itu masih sangat bervariatif. Sekira demikian Pak, bahan tertulis lainnya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti menjadi bahan pertimbangan selanjutnya. Pak Kepala BKD, ada tambahan silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan rapat dan seluruh hadirin yang kami hormati. Saya dari BKD Provinsi Banten menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan, bahwa jumlah pegawai di Provinsi Banten itu hampir 10.000, itu 60%-nya itu guru Pak, guru yang ASN. Nah kemudian di luar ASN tadi disampaikan ada sekitar 7.000 yang non ASN yang bekerja di sekolah negeri, ya belum ditambah lagi yang sekolah swasta gitu. Kemudian kalau dari sisi kebutuhan, guru berdasarkan jumlah siswa, jumlah sekolah, dan proyeksi ke depan 3-5 tahun ke depan dikaitkan dengan rencana pembangunan sekolah baru, tambah ruang baru dan lain sebagainya, itu kurang lebih hampir 11.000 Pak. 11.000 itu berarti dikurangi yang non ASN sekitar 7.000, berarti sekitar 4.000 lagi yang itu masih kosong, belum ada tenaganya. Nah kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan ini? Mungkin perlu saya laporkan di sini flashback ke belakang terkait dengan kebijakan pengangkatan pegawai khususnya dalam ini guru. Jadi mulai tahun 2005 ada edaran, ada kebijakan dari pemerintah pusat yang melarang kepala daerah untuk mengangkat pegawai non ASN. Nah, sementara dalam praktek, dalam realitasnya, yang namanya guru ini kan tidak dipenuhi. Karena anak perlu sekolah, ruang kelas dibangun. Nah, sehingga yang terjadi adalah banyak guru yang non-ASN yang tidak diangkat oleh kepala daerah. Tapi karena menghindari aturan itu, akhirnya diangkat oleh masing-masing kepala sekolah. Nah, itu yang terjadi selama ini, Pak. Jadi sebenarnya kebijakan tentang pengadaan ini sudah sangat krusial. Kalau tidak segera ada terobosan baru untuk saat-saat sekarang, saya kira masalah ini sudah begitu lama menggantung, belum ada penyelesaian, sehingga bisa berdampak buruk terhadap sistem pendidikan kita.